live streaming di Facebook. Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Ya, salam sehat semua. Baik, terima kasih untuk kehadiran kita semua malam hari ini. Sekali lagi ini mengawali tahun 2023. Kita kembali di Kamis Ministry kita. Ya, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan uraian pembahasan topik firman Tuhan yang sudah disediakan, untuk itu saya ajak kita terlebih dahulu berdoa untuk firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat, terima kasih, segala kemuliaan hanya bagimu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menyertai kami di tahun yang lampau, di tahun 2022, penyertaan kasih Tuhan, sungguh kami rasakan begitu nyata. Dan pada hari ini, hari pertama di Kamis Ministry, kami memulai lagi Tuhan, melanjutkan lagi apa yang Tuhan percayakan, Engkau teruskan, dan kami lanjutkan lagi Tuhan, untuk kami bersama-sama memuji-muji, memuliakan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang sudah hadir pada malam hari ini, bersama-sama kami bersatu dan dipersatukan oleh kasih kuasa Tuhan, untuk kami memuji Engkau Tuhan, dan juga bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai juga, berkati juga saudara-saudara kami yang lain, yang masih dalam persiapan untuk masuk di Zoom meeting, di ruangan Zoom meeting ini. Tuhan memberkati semuanya, saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ini ke dalam tangan Tuhan, dan Engkau yang menyertai pemberitaan kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, tema atau topik yang mau kita bahas pada malam hari ini adalah siapa yang mengasihi Tuhan? Siapa yang bisa disebut mengasihi Tuhan? Ya, dan apa artinya? Ya, apa artinya mengasihi Tuhan? Ya, saat ini, ya, sesudah kita mengenal kasih karunia Tuhan itu, bagaimana sebenarnya Alkitab mengajarkan yang mengasihi itu seperti apa? Gitu ya, karena tentu kita tahu dan kita sudah sama-sama mengerti bahwa arti mengasihi itu adalah sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan. Ya, tanpa kasih tidak ada artinya semuanya. Kata Paulus, biarpun pengetahuan setinggi langit, atau walaupun bahkan tubuhnya diserahkan untuk dibakar, kalau tanpa kasih semuanya akan menjadi sia-sia. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita akan melihat dari pemaparan firman Tuhan, sebenarnya apa arti mengasihi Tuhan bagi kita saat ini sesudah kita mengenal kasih karunia Allah, ya, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau misalnya saya mulai dengan memberikan satu pernyataan, kemudian nanti saya ajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana kita menanggapinya masing-masing, ya. Pertanyaannya seperti ini, atau pernyataannya seperti ini.
nanti baru muncul pertanyaan. Kalau ada seseorang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau ada seseorang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apakah dia dapat diselamatkan? Ya. Kalau ada seseorang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apakah orang itu dapat diselamatkan? Nah, ini biasanya pendapat umum adalah ya, orang yang mengasihi Tuhan pasti diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi kita perlu melihat dengan hati-hati. Karena kata-kata mengasihi Tuhan itu sudah cenderung kepada apa? Upaya perbuatan. Nah, sehingga kalau kita tidak memahami arti mengasihi dan mengasihi dalam Alkitab, terutama saat ini di zaman anugerah ini, maka kemungkinan kita juga bisa keliru di dalam menilai siapa sebenarnya yang mengasihi Tuhan saat ini dan cara mengasihi Tuhan saat ini sebenarnya seperti apa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena banyak sekali konsep, ya, banyak sekali konsep tentang keselamatan yang tidak berdasarkan kasih karunia saat ini, maka mereka ya sering menyampaikan pemberitaan yang campur aduk. Campur aduk itu adalah mereka tidak bisa membedakan antara fungsi daripada iman dan fungsi daripada perbuatan. Sering digabungkan atau sering bahkan disatukan sehingga tidak bisa melihat seperti apa berfungsi antara iman dan dengan perbuatan itu sendiri. Ya. Nah, karena itu sering terjadi menimbulkan kebingungan, ya Bapak Ibu sekalian. Apakah untuk memperoleh hidup yang kekal itu cukup dengan percaya ataukah harus dengan perbuatan? Nah, ini karena apa? Karena sekali lagi, kalau tidak dipahami saat ini, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, bagaimana cara kerjanya, maka kita pun ya yang kurang memahami tidak akan bisa mengerti bagaimana mengasihi Tuhan sesungguhnya saat ini. Ya. Nah, untuk itu saya mengajak kita pertama-tama untuk melihat kilas balik ya untuk apa yang sudah kita bahas di tahun 2022 yang lalu. Kita coba evaluasi, yaitu memberikan penguatan-penguatan. Nah, jadi mengevaluasi itu adalah memberikan penguatan-penguatan kepada dasar-dasar daripada kemampuan kita untuk menilai kehendak Allah, ya. Bagaimana kita mengerti kasih karunia Allah yang sudah sampai pada kita, sehingga kita juga bisa memahami bagaimana cara kerjanya, ya, bagaimana cara kerja Allah berdasarkan kasih karunia-Nya tersebut, ya. Nah, untuk itu mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 2, ya. Dari Efesus pasal 2 kita akan membaca ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Ya, Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Oke. Saya akan membacakan untuk kita semuanya supaya kita bisa menghemat waktu sedikit. Jadi Bapak Ibu yang mempersiapkan alat tulis boleh menulis saja di ayat-ayat yang saya sebutkan. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Ya, demikian firman Tuhan. Oke.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Jadi perhatikan Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan saja kita lihat ayat firman Tuhan ini sangat-sangat dahsyat luar biasa. Sangat dahsyat luar biasa ya, untuk memperlihatkan bagaimana aslinya kasih karunia Allah saat ini ya dikaruniakan kepada kita yang mengerti ya bagaimana Allah mengasihi kita saat ini sedemikian rupa. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Ya, lebih tepatnya adalah melalui iman, ya, through faith, melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, jadi kita lihat di sini, ya, di mana berfungsi orang karena mengasihi Tuhan sehingga dia diselamatkan. Tidak, karena di situ ada penyangkalan. Itu bukan hasil usahamu. Ya, mengasihi itu kan hasil usaha, bukan? Ya, makanya saat ini kita mengenal kasih karunia Allah untuk kita diselamatkan bukan karena mengasihi. Tidak. Tapi kalau keselamatan itu adalah faktanya adalah pemberian. Pemberian cuma-cuma karena bukan hasil usaha. Amin. Ya. Lagi di ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Mengasihi itu kan harus melakukan, bukan? Ya, amin ya, Bapak Ibu ya. Mengasihi itu kan harus melakukan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Mengasihi itu harus mengerjakan. Ya. Tapi firman Tuhan mengatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi kasih karunia itu bukan hasil karena kamu, saya, Bapak Ibu, karena mengasihi. Tapi itu adalah pemberian. Pemberian secara cuma-cuma. Gitu ya. Jadi dikatakan grace alone. Hanya karena kasih karunia. Ya. Begitu. Nah, itu yang pertama kita lihat Bapak Ibu. Bahwa pemahaman tentang keselamatan saat ini adalah berdasarkan kasih karunia. Yaitu bukan karena perbuatan, bukan juga karena mengasihi. Bukan karena perbuatan, bukan karena pekerjaan. Nah, ini Bapak Ibu, saat ini itu sebabnya kalau kita lihat masih banyak umat Kristen yang kebingungan ya. Bingung sebingung-bingungnya gitu. Mereka sungguh-sungguh tetapi ya mereka bilang ya tidak cukuplah hanya dengan iman. Karena iman itu katanya cukup hanya di mulut. Ingat saudara, iman itu bukan di mulut saja tapi di mana? Di dalam hati. Amin. Ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, tidak main-main. Itu tidak main-main. Dan itu bukan murahan itu. Itu mahal. Ya, itu ditebus dengan darah dan nyawa Tuhan. Ya, jadi kasih karunia itu sekali lagi ditebus dengan darah yang suci, yang kudus, sehingga ketika kasih karunia itu sampai kepada setiap orang atau ditawarkan kepada setiap orang, itu hanya memerlukan untuk percaya saja untuk menerimanya. Amin. Percaya saja untuk menerimanya. Itu bukan hasil usahamu. Jadi kasih karunia itu bukan hasil usaha ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi kasih karunia itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil pekerjaanku, juga bukan hasil pekerjaan orang lain. Lalu hasil pekerjaan siapa? Hasil pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Nah, itu konsep keselamatan saat ini berdasarkan kasih karunia. Bukan karena mengasihi Tuhan maka diselamatkan, tetapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia-Nya semata-mata. Baik, kita lihat lagi di dalam Roma pasal 3. Mari, saudara-saudaraku, kita lihat
di Roma pasal 3, ya. Saya akan bacakan untuk kita supaya kita lebih terang lagi. Kita membuat lebih terang lagi tentang kasih karunia Allah itu di tahun 2023 ini, ya. Amin, ya. Supaya makin terbukalah, ya, apa yang Tuhan kehendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, ya. Kita lihat di dalam Roma pasal 3. Roma pasal 3, ya. Saya akan membaca dari mulai dari ayat 21, tapi nanti fokus kita adalah di ayat 24. Oke. Dari ayat 21, Roma pasal 3. Tetapi sekarang ya, bukan dulu, sekarang. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Kapan? Sekarang. Karena dulu penting untuk memahami Oke. Coba seperti itu sini. Ini key, security key. Apa ini? Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ada gangguan di internet saya. Sebentar saja, sebentar, ya. Oke. Kedengaran ya? Kedengaran? Oke, terima kasih. Pasal 3 ini. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Kalau mengasihi itu tidak bisa dengan cuma-cuma, bukan? Ya. Kalau mengasihi itu tidak bisa dengan cuma-cuma. Tapi harus dengan pengorbanan, kan? Nah, jadi betul sekali Bapak Ibu sekalian, bahwa mengasihi itu adalah dengan pengorbanan, tetapi bukan dengan pengorbanan kita masalahnya. Ya, bukan dengan pengorbanan kita, tapi ini adalah pengorbanan Anak Tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan karena pengorbanannya itulah kita sekarang menerima pembenaran itu dengan cuma-cuma. Ya, tidak usah bayar. Kenapa tidak usah bayar? Karena sudah selesai dibayar. Ya, tidak usah dikorbankan. Karena apa? Karena korban Kristus, sebab oleh satu korban saja ia telah menguduskan mereka yang dikuduskannya, atau mereka yang percaya, kita yang percaya. Nah, itu yang kita lihat. Maka di ayat 24 itu tadi dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Siapa yang telah dibenarkan? Yang percaya kepada Yesus Kristus saat ini tanpa hukum Taurat, dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi penebusan dalam Kristus Yesus itulah, ya, yang menjadi taruhan, ya,
yang menjadi ukuran yang sempurna bagi kita saat ini di hadapan Allah, sehingga kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma, ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, oke. Saya mengajak kita melihat lagi di Roma pasal 4 ayatnya yang kelima. Roma pasal 4 ayatnya yang kelima. Ya, ayat 5. Ya, tetapi kalau ada, saya baca dari ayat 4-nya, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, nah ini kebenaran Allah yang cuma-cuma, ya, kebenaran dalam Kristus Yesus yang dikaruniakan dengan cuma-cuma. Jadi kalau kita tanya sekarang ini, bagaimana seseorang saat ini supaya benar di hadapan Allah? Kalau kita tanyakan kepada manusia pada umumnya, ya, apalagi orang-orang yang beragama, pasti dia bilang, ya kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu tidak boleh begini, ya kamu tidak boleh begitu, ya kamu harus melakukan ini, harus melakukan itu, ya. Itu kalau kita tanya kepada manusia, bagaimana supaya benar di hadapan Allah. Ya, tetapi kalau kita lihat di sini, sungguh berbeda Bapak Ibu ya. Berbeda dengan apa yang dikatakan firman Tuhan ini di ayat 5 dikatakan, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya, ya perhatikan, bukan perbuatannya, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Amin. Nah, itu yang sangat luar biasa. Jadi imanlah yang diperhitungkan oleh Allah, yang dihitung oleh Allah, ya, bukan perbuatan yang dihitung oleh Allah saat ini sebagai hak daripada orang untuk menerima pembenaran atau membuat seseorang menjadi benar. Itu adalah karena imannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa berharganya iman Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Sekalipun perbuatan-perbuatan kita, ya, belum selaras atau seimbang, ya, atau perbuatan-perbuatan kita tidak sama dengan iman kita, tetapi kita bersyukur kita sudah memiliki dasar yang benar. Amin. Kita sudah memiliki fondasi yang benar, sehingga kita percaya juga bahwa kita akan disempurnakan juga di dalam di dalam perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki tentunya. Ya, itu yang perlu kita pelajari. Itu yang perlu kita pahami. Nah, tetapi di sini kita sangat bersyukur bahwa dikatakan bahwa iman kita lah yang diperhitungkan oleh Allah menjadi syarat di hadapannya, membuat kita menjadi benar. Ya, kalau di hadapan manusia, ya itu pasti banyak tuntutannya macam-macam kan. Oh, tidak bisa. Ya kan, harus begini, harus begitu, harus melakukan ini dan itu dan macam-macam dan sebagainya, ya. Tapi kita pertama-tama melihat dulu nih bagaimana seseorang supaya benar di hadapan Allah itu adalah karena dia percaya, ya, kepada firman Kristus, percaya kepada kasih karunia-Nya. Nah, kemudian saya mengajak kita lagi melihat di dalam Galatia, ya, Galatia pasal 2 ayat 16. Nah, kita lihat di dalam Galatia, masih surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16. Oke. Saya akan membacakan untuk kita. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan.
Ya, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan. Ya, melakukan apa? Karena melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah perbuatan, kan? Iya, hukum Taurat itu perbuatan. Perintah-perintah yang harus dilakukan, dituruti, ditaati. Ini boleh, itu tidak boleh. Ini haram, itu halal, dan seterusnya. Tapi dikatakan, tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan itu. Tetapi hanya oleh karena iman. Hanya. Apa artinya hanya? Only. Ya kan? Ya tunggal, bukan dua. Hanya itu ya berarti cuma satu. Ya, bukan iman dan perbuatan. Tapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Ya. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan. Bukan karena melakukan. Ya, jadi perhatikan Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu harus punya tugas kita menolong setiap orang yang selalu selalu bersikukuh mengatakan bahwa tidak cukup hanya dengan iman diselamatkan. Tolong dia. Bantu dia. Saudara-saudara harus memperlengkapi diri untuk bisa menolong mereka. Ya. Karena Paulus saja bilang, makanya aku percaya, dia bilang. Ya, aku percaya supaya aku dibenarkan dalam iman Kristus dan bukan karena aku melakukan, bukan karena perbuatan, bukan karena hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Ya. Kapan? Sekarang. Kan Roma pasal 3 ayat 21 tadi mengatakan tetapi sekarang. Bukan dulu. Ya, kalau dulu di tengah-tengah bangsa Israel tidak bisa, tidak harus karena melakukan hukum Taurat juga. Ya, tetapi kita hidup di masa kasih karunia sekarang, anugerah sekarang. Ya. Nah, jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang percaya kepada kasih karunia-Nya. Amin. Ya. Nah, karena apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus, ya, yang sempurna itu adalah bagian kita bersama, karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Dia adalah kepala, dan kita adalah anggotanya. Baik, mari kita lihat di dalam Roma pasal 10. Sekarang saya mengajak kita untuk melihat di dalam Roma pasal 10. Ya, Roma pasal 10. Roma pasal 10 menegaskan lagi dengan seterang-terangnya. Mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak boleh dicampurkan dengan perbuatan-perbuatan manusia. Roma 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya baca ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Apa mereka sudah selamat? Belum. Karena masih didoakan. Walaupun bukan karena doa membuat orang selamat, tetapi karena percaya. Tetapi alangkah pentingnya kita mendoakan semua orang supaya hati mereka terbuka menerima kasih karunia Allah. Amin. Dan itu yang akan kita lakukan di tahun 2023 ini. Kita harus lebih tekun berdoa. Ya, mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain. Ya, supaya mereka terbuka hatinya untuk menerima kasih karunia Tuhan yang dikaruniakan dengan cuma-cuma. Itu ya ayat pertama. Yang kedua, sebab aku, Paulus, dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi apa?
tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka sungguh-sungguh giat, bukan giat untuk iblis. Di hati mereka itu adalah untuk Allah, di hati mereka. Tetapi ada yang hilang dari kesungguhan itu, sehingga itu menjadi sia-sia. Apa yang hilang? Pengertian yang benar. Tentang apa? Tentang keselamatan saat ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau giatnya, ketekunannya, ya, kesungguhannya itu luar biasa. Jempol, angkat jempol, ya kan? Ya, mungkin bukan hanya 1 jempol, 2 jempol diangkat. Akan ketekunannya, kesungguhannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kerja kerasnya luar biasa. Sayangnya, Paulus katakan, semuanya itu hilang karena ada sesuatu hal yang tidak klop atau yang terputus, yaitu apa? Tanpa pengertian yang benar. Ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi sangat hati-hati saat ini. Sangat hati-hati saat ini, Bapak Ibu Saudara, untuk mengira atau menganggap bahwa orang yang setia itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Belum tentu. Ya, lihat ya Paulus katakan di situ. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, bukan untuk berhala, untuk iblis, bukan untuk setan. Ya kan? Mereka berpikir bahwa semua kegiatan mereka, kesungguhan mereka itu adalah untuk Allah. Mereka menyanyi untuk Allah. Mereka berkhotbah untuk Allah. Mereka memberikan perpuluhan untuk Allah. Mereka memberitakan Injil untuk Allah. Mereka berbuat baik kepada sesamanya untuk Allah. Supaya apa? Mereka berpikir supaya mereka diselamatkan. Nah, itulah kekeliruan yang dimaksud Paulus di sini. Maka dikatakan, ya, kesungguhan mereka tersebut tanpa pengertian yang benar tentang kasih karunia Allah saat ini, itu akhirnya menjadi apa? Itu akhirnya menjadi sesuatu yang sia-sia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah saat ini, ya, kita lihat di ayatnya yang ketiga dikatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Kebenaran Allah yang mana? Kebenaran Allah dalam Kristus Yesus, di mana setiap orang yang percaya saja yang dibenarkan. Karena mereka tidak mengenal itu, mereka tidak mengerti hal itu, ya. Dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, ya, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, dalam konteks ini, Paulus ingin menjelaskan bahwa orang Israel yang menganggap bahwa dengan kesetiaan mereka kepada hukum Taurat, mereka akan diselamatkan, tapi itu adalah kekeliruan, karena saat ini orang diselamatkan adalah karena anugerah Allah, karena kasih karunia Allah saja. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, inilah metode, ya, metode pembenaran atau keselamatan saat ini oleh kasih karunia Allah, yaitu percaya kepada pekerjaan yang sudah selesai. Saya ulangi sekali lagi, metode keselamatan saat ini yang dikerjakan Allah adalah percaya kepada perbuatan Allah yang sudah selesai. Di mana? Di atas kayu salib oleh anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Bukan percaya pada perbuatan-perbuatan kita. Bukan percaya pada kesetiaan-kesetiaan kita. Bukan percaya pada kesungguhan-kesungguhan kita. Tidak. Percaya kepada kesetiaan, kesungguhan daripada Yesus Kristus di atas kayu salib, dan itu dikerjakannya 2000 tahun yang lalu sempurna dan sudah selesai. Itulah kasih karunia Allah saat ini yang dipandang oleh Allah adalah orang yang mengasihi Allah saat ini adalah
yang percaya kepada kasih karunia-Nya. Amin. Ya, itu. Ya. Orang yang dipandang oleh Allah saat ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan adalah mereka yang percaya kepada pengorbanan Kristus yang sudah selesai mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya, menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya, dan membenarkan kita sekali untuk selama-lamanya. Mereka yang percaya itulah yang diperhitungkan oleh Allah sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Ini satu metode yang sangat unik saat ini. Jadi supaya manusia nanti jangan banyak yang kecele. Kecele ya. Apa namanya? Jadi mereka berpikir bahwa mereka sedang mengasihi Tuhan, maka mereka mengatakan di hari-hari terakhir nanti, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi nama-Mu? Tuhan, Tuhan. Dan mereka panggil-panggil Tuhan nanti, tapi itu sudah terlambat. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius pasal 7. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu saya ingin mengajak kita sedikit lagi melihat bagaimana bagaimana kita membandingkan dengan orang-orang yang percaya sebelum kasih karunia Allah. Ya. Orang yang percaya sebelum kasih karunia Allah, yaitu salib Kristus, yaitu pengorbanan Kristus. Sebelum itu terjadi, orang-orang yang percaya sebelumnya, bagaimana mereka mengasihi Tuhan? Seperti apa perbedaannya dengan kita saat ini? Kira-kira seperti apa bedanya? Ada bedanya atau tidak? Ada bedanya. Ya, dan perbedaan ini yang harus kita pahami supaya kita tidak mengalami kebingungan. Ya, tapi jelas buat kita bagaimana Allah memperlakukan kita saat ini dengan kasih karunia-Nya. Saya mengajak kita melihat di dalam Kejadian pasal 6. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat contoh Nuh, ya. Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak kandungnya, dan 3 menantunya, 8 orang, ya. Kita lihat di Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-13, ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Nuh menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan. Nah, kita lihat di sini, ya. Bagaimana Nuh menunjukkan sikapnya bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita lihat di Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-13. 13 dan 14 saya baca, ya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14. Apa yang Tuhan suruh? Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Ya, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir, dan seterusnya, ya. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam, dan seterusnya, ya. Jadi apa yang Tuhan katakan kepada Nuh untuk melihat bahwa Nuh mengasihi Allah, yang Tuhan katakan adalah buatlah bagimu, kerjakan, lakukan, ya, sesuatu. Lakukan sesuatu apa? Buat bahtera. Nah, bagaimana, saudara? Apakah Nuh melakukannya sebagai bukti bahwa dia mengasihi Tuhan? Ya, dia harus berbuat. Tidak bisa hanya percaya saja. Kenapa? Karena Tuhan memang menyuruh dia berbuat.
harus melakukan kan? Tuhan tidak katakan bahwa percayalah kepada Yesus yang sudah mengampuni segala dosamu. Percayalah bahwa engkau telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh salib Kristus. Nggak ada Tuhan katakan begitu kepada Nuh kan? Supaya Nuh membuktikan dia mengasihi Tuhan, dia harus melakukan. Dia harus berbuat. Ayat 22. Ya, masih Kejadian 6. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, itulah firman yang Tuhan katakan kepada Nuh untuk dia percayai dan lakukan. Tidak bisa hanya percaya saja. Saudara, Nuh harus melakukan. Kenapa? Karena itu yang Tuhan suruh kepadanya. Ya, kalau tadi kita lihat berdasarkan kasih karunia Allah, dikatakan oleh Paulus, itu bukan hasil usahamu. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Siapa yang tidak bekerja namun percaya, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Karena apa? Karena pekerjaan Kristus sudah selesai. Amin. Tapi kalau kita lihat di perjanjian lama, Nuh tidak bisa bersikap seperti kita beriman saat ini. Tidak bisa. Dia harus berbuat. Tidak bisa hanya percaya saja. Tapi dia juga harus membuat bahtera. Ya. Nah, kita lihat apakah benar dia selamat setelah Nuh melakukan ayat 23 pasal 7. Ya. Ayat 23 pasal 7 masih Kejadian. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Apakah dia selamat? Selamat. Amin. Selamat karena apa? Karena iman saja begitu? Tidak bisa. Saudara, jadi lihat ya, orang percaya saat ini atau orang Kristen saat ini yang tidak membagi firman kebenaran dengan tepat, itu pasti bingung-bingung. Gimana nih? Kita selamat hanya dengan iman saja atau dengan perbuatan? Begitu dia ambil contoh-contoh hidup dari Nuh, nggak bisa. Tidak bisa hanya dengan iman. Karena apa? Karena kalau tidak taat seperti Nuh, ya tidak bisa selamat. Karena apa Nuh selamat? Karena iman dan perbuatan. Yes, betul. Saudara, ya. Nuh itu diselamatkan karena dia percaya dan juga karena dia berbuat. Kenapa demikian? Karena itulah firman yang Tuhan minta kepada Nuh untuk dipercayai. Terus kepada saudara saat ini dan saya, apa firman Tuhan yang harus dipercayai? Dengan iman dan perbuatan begitu? Tidak. Efesus 2, 8 dan 9 mengatakan hanya karena percaya. Dan itulah yang membenarkan kita. Dan kita pasti diselamatkan. Jadi beda atau tidak Bapak Ibu? Beda. Nah, orang beragama Kristen yang polos-polos, kalau ditanya, apakah kita harus melakukan semua perintah Tuhan? Jawabannya apa? Amin. Begitu kan? Itu makanya keliru, saudaraku. Ya kan, keliru. Kalau begitu, buatlah bahtera bagimu. Karena itu adalah perintah Tuhan. Sekarang, ya kan? Kan Tuhan katakan, buatlah bahtera bagimu. Bagimu siapa? Bagi orang Kristen. Ya, kacau lah kalau kita di kota begini buat bahtera kan? Ya, buat apaan itu? Tapi kepada Nuh, itulah perintah Tuhan yang harus dia percayai dan harus dia lakukan. Makanya dia diselamatkan. Amin. Baik Bapak Ibu, itu satu contoh yang kita lihat ya. Nah, jadi berapa orang yang selamat? Hanya 8 orang. Karena mereka percaya dan melakukan. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau mendengar pengkhotbah dari mimbar,
Selesai berdoa biasanya dikatakan apa? Yang berbahagia adalah mereka yang percaya dan melakukan. Ya itu, langsung takut dia kalau hanya dengan percaya saja. Langsung ditambahkan, dan yang melakukan. Dan yang melakukan bagaimana? Saudara ya, melakukan apa? Apakah pekerjaan Kristus di atas kayu salib belum selesai? Ya, apakah karena kasih karunia Allah saat ini itu adalah ya karena percaya dan perbuatan? Baca baik-baik apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Efesus pasal 2, di Roma pasal 3 dan seterusnya. Ya, kita dibenarkan hanya karena iman, bukan hasil usahamu. Jadi jangan dicampur adukan. Ya. Kenapa saudara? Karena ini sangat mempengaruhi daripada batin kita. Ya, kenapa mempengaruhi batin kita? Batin kita adalah kehidupan kita, saudara-saudara. Sangat mempengaruhi bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kita. Kalau pengertian kita salah-salah, keliru-keliru, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam pengertian yang keliru? Paulus saja sudah mengatakan tadi, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Kenapa itu begitu? Kenapa hal ini begitu penting di stressing? Begitu penting ditekankan Bapak Ibu Saudara? Karena ini menyangkut batin kita. Karena di batin kita lah Roh Kudus bekerja. Kalau pengertian kita salah Bapak Ibu Saudara, maka perbuatan kita juga pasti salah. Jadi bukan perbuatannya yang duluan diperbaiki, tetapi yang diperbaiki adalah pengertiannya. Amin. Dan pengertian itu kita peroleh karena kita belajar firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah, ya, saya mengajak kita untuk melihat lagi satu hal lagi, ya. Bagaimana orang Israel mengasihi Tuhan, ya. Bagaimana umat pilihan Tuhan mengasihi Allah? Seperti apa mereka mengasihi Tuhan? Apakah mereka mengasihi Tuhan persis sama seperti apa yang Tuhan minta kepada kita saat ini? Ya, kita lihat saudara-saudara. Ataukah ada perbedaan? Ada perbedaan. Di mana bedanya? Nah, ini yang mau kita lihat. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Ulangan pasal 19. Ya, Ulangan pasal 19. Mari saudara-saudaraku, ya, saya akan membacakan saja Ulangan pasal 19. Ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9. Apabila engkau melakukan dengan setiap perintah ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 itu. Apabila engkau melakukan dengan setiap perintah, melakukan. Orang Israel tidak bisa hanya dengan percaya saja. Mereka juga harus melakukan. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Apakah menurut saudara hidup di bawah hukum Taurat itu bisa hanya percaya saja? Tidak bisa. Mereka harus melakukan. Mereka harus bersunat. Ya, mereka harus potong korban dan lain sebagainya. Mereka harus menguduskan hari Sabat dan seterusnya. Itu orang-orang Israel. Maka Tuhan katakan, dengan mengasihi Tuhan adalah, yaitu apabila engkau melakukan dengan setiap perintah ini. Perintah mana? Hukum Taurat, saudara-saudara. Ya. Nah, oke. Itu di kitab Perjanjian Lama. Sekarang kita lihat di kitab Perjanjian Baru. Di Matius pasal 5. Bagaimana Yesus, ya, mengajarkan kepada orang Israel seperti apa mereka hidup taat mengasihi Tuhan. Ya, kita lihat saudara-saudaraku di Matius pasalnya yang ke-5. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-19. Ya. Jadi kita tidak membaca banyak-banyak lagi supaya waktu kita tidak terlalu banyak habis, ya, saat membaca, tapi saya menjelaskan inti daripada poin daripada yang berkaitan dengan materi pada malam hari ini.
ayat 19. Ya. Matius pasal 5 ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di mana? Di dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu di mana? Kerajaan sorga itu di bumi. Nah, jadi kalau saudara berharap-harap akan masuk ke kerajaan sorga, itu berarti saudara harus hidup menurut hukum Taurat. Ya, itu saudara. Tetapi Yesus berkata hal ini kepada bangsa Israel, ya. Karena bangsa Israel adalah bangsa kerajaan Allah di bumi, ya, adalah bangsa pilihan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi dikatakan di situ, saudara-saudara, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ya, dia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan yang ada pada saat zaman Yesus, yaitu hidup di bawah hukum Taurat. Nah, tadi kita sudah lihat di Galatia pasal Di Galatia pasal 2 ayat 16 bahwa Paulus katakan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan saat ini karena melakukan hukum Taurat. Kenapa, saudara-saudara? Karena ketika Yesus mati disalibkan, disitulah Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat dan tuntutannya. Ya, sehingga Yesus berkata sudah selesai. Nah, sekarang kita ya diminta oleh Allah mempercayai firman kasih karunia berkaitan dengan yang sudah selesai, pekerjaan yang sudah selesai. Bangsa Israel pada saat itu diminta oleh Allah untuk mempercayai firman-Nya, yaitu firman yang menuntut perbuatan-perbuatan karena belum selesai. Nah, jadi sekarang ini banyak orang yang masih hidup di keadaan yang lama itu. Ya, sungguh-sungguh giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Nah, ini tugas kita untuk menolong mereka semuanya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ayatnya yang ke-29, sedikit lagi, ayat 29. Kita lihat ayat 29. Matius 5. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Ya, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saudara, jadi dikatakan jika matamu bersalah, mata bagian kanan, maka harus dicungkil, ya, saudara. Ya, jadi mudah-mudahan mata kita baik-baik saja semuanya, kan? Saudara, kemudian apalagi jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau bersalah, maka potonglah. Mudah-mudahan tangan kita baik-baik saja semuanya, kan? Tapi itu namanya tidak setia. Ya, karena apa? Karena kalau bersalah harus dipotong, harus dicungkil, kan begitu. Masalahnya adalah siapa yang harus melakukan itu? Apakah tubuh Kristus saat ini yang sudah disempurnakan oleh Yesus, ataukah itu adalah orang-orang Israel yang masih menantikan keselamatan mereka? Ya. Jadi bangsa Israel itu masih menantikan, masih menunggu-nunggu keselamatan mereka. Kenapa? Karena mereka akan diselamatkan melalui masa sengsara, masa kesusahan. Saudara-saudara. Sedangkan saudara dan saya diselamatkan adalah dengan cuma-cuma. Yesus yang menanggung kesusahan itu. Amin. Itu, saudara, yang sangat luar biasa. Nah, maka kita lihat di sini perbedaannya. Siapa yang mengasihi Allah yang sesungguhnya saat ini,
Ya, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5. Mari kita sudah mendekati kepada akhir daripada pemberitaan firman diskusi kita pada malam hari ini. 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5. Ya, ayatnya yang kita lihat, saya baca ayat 6 dan ayatnya yang ke-8. 6 sampai 8 ya, 6, 7 dan 8. 2 Korintus pasal 5. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa apa? Hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ya, jauh dari Tuhan maksudnya karena belum tahu kapan waktunya, kapan datangnya kan? Ya, pastinya itu kapan tidak tahu, maka disebut masih jauh dari Tuhan. Ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Nah, kalau orang Israel tidak bisa hanya percaya saja, mereka juga harus melihat. Makanya mereka berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di mana? Di bumi, harus melihat. Betul saudara? Iya, tapi kalau Paulus katakan kepada tubuh Kristus, kita saat ini, hidup kami ini sekarang karena melihat, karena percaya, bukan karena melihat. Kenapa? Karena yang percaya itulah yang mengasihi Allah sungguh-sungguh. Ya, bukan karena melihat. Yang melihat itu orang Israel sedang jatuh. Orang Israel saat ini dalam posisi gagal. Itu yang Paulus doakan tadi, supaya mereka diselamatkan. Karena mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Ya, nah itu orang-orang yang selalu ingin melihat. Nah, sekarang ini juga banyak orang yang gampang diombang-ambingkan. Ya, lihat di YouTube itu orang-orang yang mempromosikan penglihatan. Ada penglihatan tahun 2023. Ya kan? Ada. Itu nanti yang menonton itu jutaan. Karena apa? Karena memang begitulah manusia sekarang ini. Ya, lebih mudah percaya kepada kebohongan daripada kebenaran. Tapi kita harus terus setia untuk memberitakan kebenaran. Sekalipun hanya kita sendiri, kita harus memberitakannya karena Tuhan menyertai pemberitaan kita. Jadi Paulus katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat 8, hasilnya apa? Tetapi hati kami apa? Tabah. Ya, jadi orang yang selalu mengandalkan iman itu pasti orangnya menjadi orang yang tabah. Amin. Ya. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Artinya, kalau kita lihat, ya, penderitaan di dunia ini, berbagai kesusahan, ya kalau bisa Tuhan datanglah untuk memberikan tubuh yang baru buat kita kan. Nah, tetapi bukan kita yang menentukan itu, tapi kemauan itu ada, keinginan itu ada. Paulus juga punya keinginan itu, tapi segala sesuatu adalah waktunya Tuhan. Amin. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, ayat terakhir ini di Roma pasal 1. Inilah rahasia Allah yang sangat besar dibukakan saat ini. Bahwa kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan disitulah posisi kita disebut sebagai orang-orang yang mengasihi Allah. Roma pasal 1, ayatnya yang ke-16 dan 17. Nah, ini pas ini ya. Sebagai ayat penutup kita. Saudara, Roma pasal 1 ayatnya yang ke-17, saya akan baca dari ayat 16. Ya. Ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena apa? Karena Injil, ya, Injil kasih karunia Allah adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dan tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya
Di dalam apa? Di dalam Injil itu, dalam Injil kasih karunia yang kita percayai sekarang ini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Ya, saudara, kebenaran Allah yang bertolak dari mana? Bertolak dari iman dan memimpin kepada perbuatan, begitu? Coba baca baik-baik firman itu, saudara. Mari kita baca sekali lagi. Ya, kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman juga. Amin. Tidak dikatakan yang bertolak dari iman memimpin kepada perbuatan. Tidak ada dikatakan begitu. Ya, bertolak dari iman memimpin kepada iman. Amin. Itu yang luar biasa. Iman kita pertama-tama kepada Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosa. Kita diselamatkan, pasti masuk surga sekali untuk selama-lamanya. Lalu terus kita memperbaharui pengetahuan kita akan firman Tuhan, yaitu mempercayai kesetiaan Kristus, the faith of Christ, iman Kristus. Kesetiaan Kristus di atas kayu salib itu adalah kesetiaan yang sempurna, dan kita perlu mempelajari semua kekayaan Allah yang ada di dalam pengorbanan itu, yang dinyatakan di dalam firman kasih karunia-Nya. Itulah ketaatan dari iman memimpin kepada iman. Sebab seperti ada tertulis apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi tidak dikatakan orang benar akan hidup oleh perbuatan-perbuatan. Tidak ada. Saudara-saudara, karena kita bukan hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, kalau kita mempercayai kebenaran ini, saudara-saudara, maka kuasa dari Kristus yang bangkit dari antara orang mati mengalahkan dosa, mengalahkan segala dosa, akan bekerja sedemikian rupa di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun menjalani hidup yang kudus, seperti kekudusan Kristus di atas kayu salib. Dia mengatakan sudah selesai. Amin. Itu saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan kita karena rahasia yang besar ini dibukakan kepada kita, yaitu orang benar akan selalu hidup karena iman. Yaitu iman yang bertolak dari iman memimpin kepada iman, kepada kesetiaan Kristus. Bukan memimpin kepada kesetiaan seorang figur manusia, tokoh-tokoh tertentu dengan segala kelebihan-kelebihan yang dianggap ada pada mereka. Tidak. Sebesar apapun tokoh yang diagungkan, yang dielu-elukan, tidak akan memadai bila dibandingkan dengan keagungan daripada pribadi Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan yang saat ini menjadi kepala, dan kita adalah anggotanya di dalam kesempurnaannya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa bahwa Allah memperhitungkan kita saat ini adalah orang-orang yang saat ini, orang yang diperhitungkan sebagai orang yang setia mengasihi Tuhan, karena kita sudah ada di dalam posisi anaknya yang tunggal. Sebenarnya yang diperhitungkan oleh Allah adalah kesetiaan Yesus Kristus. Tetapi karena kita sudah berada di dalam anaknya, karena kita sudah berada di dalam Kristus Yesus, maka kesetiaan Kristus juga diperhitungkan menjadi kesetiaan kita. Aslinya, sejatinya, kesetiaan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tetapi kesetiaan Kristus itulah yang diperhitungkan menjadi kesetiaan kita. Kasih Kristus yang sempurna kepada Bapa di surga, itulah menjadi diperhitungkan menjadi kasih kita kepada Allah kita, sehingga kita mau bersyukur senantiasa atas anugerahnya yang luar biasa itu, dan mau melayani Dia dan memberitakan kabar baik ini kepada semua orang.
Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengakhiri pembicaraan kami, diskusi kami, pemaparan firman Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi Allah Bapa di surga adalah anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dialah yang mengasihi Bapa, karena Engkau berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kepada Yesus Kristuslah Allah Bapa berkenan sepenuhnya, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena iman kepada pengorbanan Kristus Yesus yang sudah mati mengampuni segala dosa umat manusia, Engkau mengaruniakan pembenaran. Engkau membenarkan setiap orang yang percaya dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Betapa bahagianya kami berada di dalam damai sejahtera ini, di dalam kebenaran ini. Karena bukan usaha kami, bukan perbuatan kami, bukan kepintaran kami, bukan kepandaian kami, bukan apapun, segala sesuatu, apapun dari dalam diri kami, semuanya berasal bersumber daripada Allah semata-mata. Dan Engkau mengaruniakan itu, hidup yang kekal bagi kami dan segala berkat yang tercakup di dalamnya. Dengan cuma-cuma Engkau memberikan itu, dan kami menghargainya dengan meresponnya dengan iman kami dan percaya kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkatilah semuanya. Saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu di awal tahun 2023 ini. Kami ingin melaju, kami ingin berpacu, dan kami ingin maju terus ya Bapa. Dan kami tidak mau diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Dan tapi kami fokus kepada kebenaran kasih karunia Allah yang membawa kami berbuah, bertumbuh, berbuah, dan menjadi dewasa di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih semuanya yang di live streaming. Tuhan memberkati semuanya. Dan saya kembalikan kepada Bapak Pardosi untuk memimpin kita dalam sesi diskusi kita. Terima kasih. Terima kasih.